Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema tentang jual beli. Insyaallah kita akan bahas sedikit tentang materi jual beli, dan setelahnya kita diskusi dan tanya jawab permasalahan-permasalahan di dalam jual beli maupun di luar jual beli, tetapi masih dalam kaitannya fikih muamalah. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Jual beli di dalam bahasa Arab yaitu al-bay'. Al-bay' secara bahasa artinya depa tangan ini. Adapun secara syariat, mubadalatu malin bimalin litamalluki alal wajhil masyru', yaitu kita menukarkan harta pada orang lain atau tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan dan harus sesuai dengan syariat Islam. Ketika kita bahas pengertian tentang tukar menukar harta, maka yang dianggap harta di dalam Islam adalah yang memiliki nilai, dan nilainya itu yang sesuai dengan syariat Islam, baik berupa barang, benda, maupun berupa jasa dari seseorang, maupun dari suatu barang, maupun sesuatu yang memiliki nilai, tidak memiliki, bukan jasa dan juga bukan barang, seperti hak cipta. Ini adalah harta. Tetapi barang-barang ini atau manfaat ini harus sesuai dengan syariat Islam, artinya yang dibolehkan oleh syariat Islam. Maka tidak dianggap sebagai harta di dalam Islam ketika dilarang oleh syariat Islam. Contohnya yaitu alat musik. Maka alat musik diharamkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan ijma' para ulama dahulu, ulama mazhab, mengatakan bahwa alat musik adalah sesuatu yang haram. Maka tidak sah memperjualbelikan alat musik ini. Kemudian contoh yang lain seperti rokok. Maka pendapat yang kuat dari para ulama, rokok haram karena firman Allah Ta'ala, wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian pada kehancuran. Maka rokok ini sesuatu yang haram, maka tidak sah diperjualbelikan. Dalil tentang hukum jual beli ini secara umum, hukum asal jual beli adalah dibolehkan di dalam syariat Islam, dianjurkan. Firman Allah SWT, wa halallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Maka setiap bentuk akad tukar menukar, baik itu harta dengan harta maupun harta dengan jasa, maka ini dibolehkan sampai adanya dalil dalam syariat yang menjelaskan bahwa hal tersebut diharamkan. Ya. Inilah hukum asal muamalah. Jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli, kita ragu apakah ini halal atau haram. Maka hukum asalnya adalah halal seluruh jual beli tersebut
kecuali kita tahu atau ada yang menyampaikan dalil dari Al-Quran maupun hadis ataupun qiyas ataupun kesepakatan para ulama yang menjelaskan hal tersebut diharamkan. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa asal hukum jual beli itu dibolehkan, maka apa saja unsur terpenting di dalam jual beli sehingga jual beli tersebut sah dikatakan sebagai transaksi jual beli. Unsur pertama supaya suatu transaksi itu dikatakan jual beli, adanya penjual, kemudian adanya pembeli, kemudian adanya objek yang dipertukarkan, baik itu barang dengan uang maupun sebaliknya. Maka apabila sudah terpenuhi, kemudian yang terakhir yaitu akad atau kesepakatan yang menunjukkan bahwa sedang terjadi pertukaran harta. Di sini ada sedikit perbedaan para ulama mazhab tentang masalah akad ini atau kesepakatan ini. Di dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan harus dengan ucapan. Contohnya saya jual, kemudian si pembeli mengatakan saya beli. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak harus dengan bentuk ucapan. Bisa dengan segala apapun bentuknya, apakah tulisan atau isyarat, atau bahkan zaman sekarang ini cukup dengan kita memencet tombol layar saja. Tapi kita sudah tahu konsekuensinya bahwa ketika kita pencet tombol ini akan terjadi pertukaran harta. Berarti itu sudah menunjukkan kesepakatan untuk jual beli. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat mayoritas ulama. Ya. Ini dahulu dikenal dengan istilah jual beli mu'atoh, tanpa ucapan tapi langsung saja tukar menukar. Maka dalam mazhab Syafi'i maka ini tidak sah. Setelah kita mengetahui rukun yang terpenting supaya transaksi itu menunjukkan jual beli, kemudian kita juga harus mengetahui apa saja syarat supaya jual beli tersebut dinyatakan sah di dalam syariat Islam. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka jual belinya tidak sah, otomatis perpindahan harta menjadi sesuatu yang diharamkan. Jadi harta kita yang kita miliki itu dalam Islam haram dimiliki, dipakai oleh orang lain walaupun 1 rupiah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Rasulullah SAW menyebutkan ucapan ini ketika sedang berada di wukuf Arafah, di bulan-bulan Zulhijjah, di bulan tanggal 9 bulan Zulhijjah. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian seorang muslim itu terjaga di dalam Islam seperti haramnya bulan ini, tempat ini, yaitu apa? Bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan haram, dan tempat yaitu di Mekah ini adalah tempat yang haram untuk dilakukan peperangan. Maka hadis ini menunjukkan bahwa harta seorang muslim itu tidak bisa dimanfaatkan, dipakai oleh orang lain kecuali atas cara yang telah ditentukan oleh syariat, salah satunya dengan jual beli. Maka dalam jual beli ini unsur paling penting yang harus kita perhatikan supaya sah adalah kerelaan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Maka berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Cara batil yang tidak dijelaskan, yaitu cara yang bisa merusak atau yang bertentangan dengan syariat Islam. Kecuali illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali jual beli yang berdasarkan kerelaan hati. Maka jika kita dipaksa untuk melakukan jual beli, maka mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah. Contoh, terpaksa kalau kamu tidak menjual tanah kamu, maka kami akan selalu intimidasi. Sehingga akhirnya orang tersebut
terpaksa menjual tanahnya. Ya, kenapa? Khawatir nyawanya atau keluarganya. Ya, maka ini menyebabkan jual belinya tidak sah. Nah, karena pentingnya kerelaan hati ini, maka kita juga harus hati-hati dalam transaksi jual beli jika ada unsur walaupun sedikit menyebabkan kurang rela, menyebabkan kurangnya keberkahan pada harta jual beli kita tersebut yang kita dapatkan dari jual beli tersebut. Ya, contohnya misalkan kita selalu mengiklankan, setiap hari mengiklankan, akhirnya orang yang diiklankan tersebut merasa tidak nyaman, ya udahlah, saya diteror terus ini, saya beli saja. Nah, berarti ada unsur merasa ya tidak enak untuk membelinya. Nah, ini akan mempengaruhi keberkahan ya. Walaupun ini bukan termasuk yang dipaksa, karena yang dipaksa tersebut adalah contohnya memang kalau tidak melakukan jual beli akan hilang nyawa kita atau hilang kehormatan kita. Kemudian yang kedua, yang harus penuhi supaya jual beli tersebut sah, barang harus kita miliki. Banyak jual beli sekarang ini ya hanya modalkan foto dari internet, kemudian dia menawarkan lagi pada orang lain dan menetapkan harga sendiri, dan kemudian ya terima uang dari orang tersebut baru membelinya dari agen atau distributor. Padahal Nabi SAW mengatakan la tabi' ma laysa indak. Jangan menjual barang yang belum kalian miliki. Jadi bolehnya kita menjual barang tersebut kita miliki dahulu. Kita beli, kuasai, baru boleh kita jual ke orang lain. Nah, ini dinamakan dengan dropship atau dropshipper. Itu orangnya. Kemudian yang harus kita perhatikan supaya jual beli tersebut adalah sesuatu yang dibolehkan tadi. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim thamanahu. Sungguhnya Allah ketika mengharamkan sesuatu untuk dimakan, maka diharamkan untuk diperjualbelikan. Allah mengharamkan babi, maka semua turunan dari babi ini sesuatu yang diharamkan. Maka kita pastikan, misalkan kita mendengar isu sekarang ini kuas ya, kuas ternyata dari bulu babi. Ya, orang-orang mengkuas makanan ikan bakar atau yang bakar dari kuas. Ya, diimpor dari luar. Ternyata dari babi. Maka ini menyebabkan jual beli kuas tersebut tidak sah dan itu akan menajisi makanan-makanan yang kita makan. Ya. Nah, jadi semua turunan dari yang diharamkan dalam Islam ini haram diperjualbelikan. Kemudian dalil yang lain yaitu Rasulullah SAW thamanul kalbi khabithun, hasil penjualan anjing ini sesuatu yang diharamkan. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak sah. Kemudian syarat sah jual beli berikutnya adalah objek tersebut bisa diserah terimakan. Kalau objeknya tidak bisa diserah terimakan, berarti berdampak pada tidak sahnya jual beli. Contohnya jual beli indeks contohnya. Atau jual beli komoditi yang tidak ada komoditinya. Ya, komoditi tidak ada, yang dipertukarkan hanya uang saja. Ini mengakibatkan jual belinya tidak sah, ini gharar. Kemudian syarat sah berikutnya yaitu barang yang bisa diserah terimakan tadi. Kemudian syarat sah berikutnya adalah jual beli itu tersebut harus jelas objeknya dan harganya. Ya. Objek yang kita jual belikan tersebut harus jelas speknya. Nah, ini berdampak misalkan kita akan melakukan akad jual beli barang yang akan dibikin dahulu atau dinamakan dengan istisna. Ternyata dalam merincikan objek yang akan dibikin itu kurang rinci, kurang jelas speknya. Ada perbedaan, misalkan bikin rumah. Di sana kurang rinci, marmernya akan menggunakan marmer apa? Ya. Ini bisa berdampak pada perselisihan. Ini bisa berdampak tidak sahnya kontrak tersebut. Nah, kenapa objek yang akan kita transaksikan kurang rinci sehingga bisa menyebabkan perselisihan dan Allah mengharamkan sesuatu yang tidak jelas ini. Ya, berarti kita ketika akan kontrak pekerjaan ataupun barang itu harus jelas serinci-rincinya, yang mana hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu sudah disepakati dahulu di awal. Kemudian juga pada harganya, ya harganya harus jelas.
Kalau misalkan kita jual belinya pakai DP, harus jelas nanti cicilannya kapan dan tanggal berapa. Kalau sering banyak di masyarakat hanya DP, tapi setelah itu tidak jelas kapan pembayaran sisanya. Nah, ini mengakibatkan jual belinya tidak sah. Dalilnya Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, naha Rasulullah SAW an bai'il gharari. Rasulullah SAW mengharamkan, melarang, mengakibatkan tidak sah jual beli yang tidak jelas objeknya, tidak jelas waktu pembayarannya atau harganya. Nah, ini sebagai membuka pertanyaan ya. Sebelum saya ditanya, saya buka pertanyaan dulu. Kira-kira kalau makan di warteg itu jelas atau tidak? Kita tinggal tunjuk-tunjuk makan, itu jelas atau tidak harganya? Hah? Bayarnya belakangan. Berarti nggak jelas itu. Berarti haram makan warteg selama ini. Gimana Bapak-bapak? Jelas nggak menurut Bapak-bapak makan di warteg itu sudah jelas belum harganya? Berarti sepakat para ulama kalau kita tanyakan dulu nasi pakai ayam berapa, atau kita ambil tanya ini berapa, itu sepakat para ulama itu sah. Jelas? Kita bayar dulu itu sah. Tapi kalau kita ambil ini terus makan, terjadi perbedaan para ulama. Ya. Maka kalau makan dulu tanpa diketahui harganya ini ya, atau dengan harga pasaran, ini menurut jumhur ulama mengatakan tidak sah. Berarti haram hukumnya. Kenapa? Bisa menyebabkan perselisihan. Makanya kita lihat perselisihan terjadi di media sosial ketika dia makan tempat wisata, akhirnya mengadu kemana? Mengadu ke seluruh dunia bahwa saya sudah makan di getok harganya sekian. Kenapa? Karena merasa apa? Ditipu, sehingga terjadilah perselisihan. Maka inilah menurut jumhur ulama tidak sah. Tapi pendapat Hambali dan dipilih oleh Syekhul Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan jika penjual dan pembeli mereka sudah mengetahui harga pasaran dan tidak menjual kecuali dengan pasaran, maka ini sah. Ya. Maka ini sah. Kenapa? Mereka sebetulnya sudah tahu harganya. Contohnya ya, saya tahu kalau di warteg ini harganya nasi sekian pakai telur, nasi sekian telur nasi. Berarti penjual pun menjual situ dan pembeli pun membeli dengan sekian, harganya sudah sepakat, tidak menyebabkan perselisihan. Maka dengan demikian ya, kalau di tempat yang kita tidak tahu harganya, maka apa yang mesti kita lakukan? Tanyakan dahulu supaya tidak salah prediksi ya, prediksi perkiraan harganya kita. Tapi menurut Syekhul Taimiyah tetap ini harga pasaran di sana. Tetapi masalahnya ya, harga pasaran ini kadang ini merasa tidak jelas bagi sebagian orang. Ya, sebagian orang yang tidak tahu harga di bandara, begitu belanja di bandara ternyata kaget, wah saya ditipu ini. Yang merasa tidak rela dia. Tidak rela, masa air aqua harganya 20.000 padahal saya biasanya beli paling mahal di 5.000, itu udah paling mahal, ini 20.000. Akhirnya merasa tidak rela. Nah, wallahu ta'ala intinya bahwa dalam Islam bagaimana harta itu berpindah dengan kerelaan hati. Makanya diatur oleh Allah SWT hal-hal yang bisa menyebabkan perselisihan itu diharamkan. Semoga materi singkat ini menambah wawasan kita tentang akad jual beli, dan sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, Ustaz. Tadi kan antum bilang kalau jual beli yang sah itu ketika si penjual ini memiliki seutuhnya barang yang akan dijual, Ustaz ya. Nah, iya, yang jadi harus pertanyaan, memiliki barang ya, dijual. harus dimiliki. Yang jadi pertanyaan lagi nih, Ustaz. Misal ada si fulan mau menjual rumah, Ustaz. Rumah cuma kondisinya nih kurang bagus, akhirnya dia pinjam ke koperasi syariah mungkin, Ustaz ya, yang ada di Pamandiri gitu, Ustaz. Terus dari koperasi syariah itu ada pendanaan, Ustaz. Cuma kan belum sempat lunas peminjamannya ini, si penjualnya ini udah mau keburu menjual gitu, Ustaz, karena ada kebutuhan. Apakah ini termasuk hal yang sah, Ustaz, dalam jual beli? Baik. Ketika seorang membeli suatu barang belum lunas, bolehkah, yang saya pahami, bolehkah menjual lagi pada orang lain? Inti pertanyaannya begitu ya. Maka secara singkat saya jawab itu dibolehkan. Kenapa? Karena dengan membayar
dengan diterimanya salah satu barang itu menunjukkan jual belinya telah sah. Dengan syarat memang sudah disepakati cara pembayaran. Contoh, saya beli buku ini bayarnya bulan depan, saya ambil, saya terima. Berarti sudah sah jual belinya, berarti buku ini sudah milik saya. Dengan demikian saya sudah boleh menjual lagi ke orang lain karena saya sudah memilikinya. Tinggal kewajiban saya untuk membayar hutangnya. Dan memang begitu yang dalam dipraktekkan oleh pedagang-pedagang di pasar. Mereka hanya ambil barang dulu dari distributor, dari agen. Begitu sudah terjual, tapi sebelumnya sudah ada kesepakatan. Mereka akan bayar bulan depan, 2 bulan lagi. Maka itu dibolehkan dalam syariat. Kenapa? Masih termasuk keumuman jual beli. Dan jual beli itu sudah sah kalau salah satu barang sudah diterima. Ya Allah Ta'ala. Tapi dengan syarat bahwa barang yang kita beli itu bukan sebagai jaminan. Biasanya lembaga keuangan mereka menjadikan barang yang kita beli belum lunas itu sebagai jaminan. Kalau jaminan berarti kita harus minta izin dulu kepada lembaga keuangan tersebut akan menjualnya. Kalau kita tidak minta izin berarti kita sudah berdosa karena tidak amanah dalam masalah barang jaminan. Ya, wallahu ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Ya, alhamdulillah sepertinya sudah paham semua ya. Kita cukupkan. Kita tutup, insya Allah pada pertemuan berikutnya lebih tidak malu-malu untuk bertanya. Kayaknya masih pada malu-malu ya untuk bertanya. Kita tutup di anda waktu majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.